Bapak sakit naon? Iya, buat kejepit aja lah. Hah? Baru kejepitnya mana? Punggung. Nanti di ini sama Pak Jainuddin. Suka di terapi. Suka Pak. Oh iya, dampaknya ke kaki. Ini kecil Pak. Ya. Kakinya kecil. Jadi kalau dampak kurang kejepit itu kaki. Itu lama-lama lumpuh. Jadi nanti kita Itu HLI. HL iya ini. LH. Bantu ini. Hari Selasa sama Jumat terapi. Oh, terapinya di mana? Di Ramahadi. Oh, di Ramahadi. Rajin terapi terus. Pakai BPJS. Enggak. Pakai BPJS. Oh. Hebat loh, Pak. Ya Pak, ke pagi. Dia ganti posisi bapaknya, bantu nyapu. Bantuan Pak. Karena ngambil tugas tanggung jawab bapaknya. Ya. Ini anak yang lagi sedeng-sedengnya puber. Kan kelas 1 naik ke kelas 2. Anak perempuan tuh kelas 1 naik kelas 2 tuh mulai punya pacar. Hari Sabtu sama Jumat. Jadi pas libur sekolah. Setiap libur sekolah nanti hari Selasa masuk. Hari Selasa Masuk. masuk. Iya kan Senin libur, Minggu libur. Jadi selama libur sekolah ganti posisi bapak jadi petugas kebersihan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang sehat apapun. Di video ini kalian saya akan mereaksi di mana KDM menyambangi seorang siswi yang tiap pagi membantu ayahnya untuk menjadi tukang kebun karena ayahnya mempunyai penyakit yaitu saraf kejepit sehingga kakinya mengecil dan terancam lumpuh. Dan kemudian dengan uang yang diberikan ayahnya setiap hari untuk saku sekolah dia sisihkan untuk ditabung, dan kemudian ternyata dia membelikannya sebuah perhiasan. Dan tak hanya itu, selain pagi dini hari dia bangun jam 4 pagi, ternyata dia juga membantu ibunya untuk berjualan. Sangat kisah yang inspiratif dan luar biasa. Seperti apa videonya? Kita langsung saja saksikan video berikut. KDM ini sedang olahraga ya, bersepeda di dekat kantornya. Ini kantor Dandim ya. Nah, ini siswinya yang dimaksud oleh KDM. Luar biasa ya, anak remaja yang masih sangat muda, yang umur segini sedang senang-senangnya bermain ini. Tiap pagi nyapu sini. Anak siapa? Anak bapak. Bapaknya siapa? Itu. Oh, Uy. sekolah di mana? SMK kelas berapa? SMK. Kelas 1 mau kelas 2. Kelas 1 mau kelas 2 berarti umurnya 15. 15 tahun ya. SMK 2 berarti Semea Negeri. Rajin banget. Rajin Bang. Dikasih honor di sini. Saya mau ngebantuin bapak soalnya bapak Juga dikasih honor ya, membantu itu. sakit. Bapaknya ya, setiap pagi bersih-bersih merapikan kebun. Ini bapaknya. Bapak sakit naon? Iya, buat kejepit aja lah. Hah? Baru kejepitnya mana? Berat kejepit Punggung. Nanti di punggung ya. ini sama Pak Jainuddin. Suka di terapi. Suka Pak. Oh iya, dampaknya ke kaki. Ini kecil Pak. Ya. Kakinya kecil. Jadi kalau dampak kurang kejepit itu kaki. Itu lama-lama lumpuh. Jadi nanti kita Itu HLI. HL iya ini. LH. Bantu ini. Hari Selasa sama Jumat terapi. Oh, terapinya di mana? Di Ramahadi. Oh, di Ramahadi. Rajin terapi terus. Pakai BPJS. Enggak.
pakai BPJS. Hebat loh, Pak. Ya Pak, pagi. Dia ganti posisi bapaknya, bantu nyapu. Bantuan Pak. Karena ngambil tugas tanggung jawab bapaknya. Ya. Ini anak yang lagi sedeng-sedengnya puber. Kan kelas 1 naik ke kelas 2. Anak perempuan tuh kelas 1 naik kelas 2 tuh mulai punya pacar. Iya. Hari Iya sih, Sabtu umum sama gitu ya. Jumat. Jadi pas libur sekolah. Setiap libur sekolah nanti hari Selasa masuk. Hari Selasa masuk. Iya kan Senin libur. Iya. Minggu libur. Jadi selama libur sekolah ganti posisi bapak jadi petugas kebersihan. Luar biasa ya. Rajin banget ya. Jarang banget nih anak seperti ini. Ya. Mungkin Kok baru teman-teman ketemu saya sih? ya jarang. Oh, sayanya baru kesininya sekarang, dulu nggak pernah. Sayanya baru kesininya sekarang, dulu nggak pernah kesini. Dia diperhatiin dari tadi, dari kelas 2 SMP ya sudah bantuin Dari nyapu. kelas 2 Makanya nyapunya SMP. terampil banget. Tuh, ke sekolah naik angkot. Berapa sehari? 4.000. Dikasih bekal? 20.000 sama bapak yang 15.000-nya. Buat apa? Rp10.000 di kamu. 5.000 saja. Banget. Sesuatu yang prihatin. Itu tanda kesuksesan. Ini bisa sukses hidupnya karena prihatin. Pada saat anak-anak remaja yang lain lagi puber, ini nyapu terus tiap hari. Nanti saya olahraga dulu, kamu nyapu sampai di sini. Nanti habis ini ketemu saya. Hah? Lupa namanya. Sedih banget ya? Iyalah ya. Mungkin dia teringat mungkin masa kecilnya ya, yang ya seorang petani, orang tuanya, dan harus prihatin hidupnya hingga menjadi seorang gubernur seperti sekarang. Dibukanya berapa tahun sekali? Setiap tahun. Setahun. Setahun. Kemarin udah ya, dibuka tahun. lebaran. Dapat berapa? Baru dibuka. Tapi 1 juta. Keren. Dibeliin apa? Oh, dibeliin cincin. Cincinnya di mana? Dia nabung sehari 5.000. Jadi kan dia ada sisa bekal 10.000. 5.000 jajan, 5.000 nabung. Nabungnya dibuka sekalian kue. Dibuka setahun sekali. Keren. Olahraga dulu ya. Ya rajin banget ya. Jam 4 pagi bayangkan. Udah bangun. Terus pulang di rumah kadang bantu jualan. Ya. Jualan apa? Jualan gorengan. Jualan gorengan? Makaroni agas. Oh, gorengan, makaroni, agar. Gorengan Semua makaroni agar. pekerjaan di rumah di handle sama Neng gitu ya. Jadi pas mama pulang udah beres. 13 komandan. Rata-rata 2 tahun dah, 2 tahun. Oh, 95. 95 udah kerja di sini. Saya 95 belum jadi apa-apa. Baru mahasiswa. Udah mahasiswa. 95 udah kerja di sini. Udah 13 kali ganti komandan. Dikasih uang saku si Nengnya ya? Kasih Pak. Tuh, Kak. Ini komandan yang ke-13. Pak. Oh. Baik, doain dong. Naik pangkatnya. Iya Pak. Amin. Bapaknya biar sehat. Nah, iya. Minum kopi di sini ya.
sama komandan. Oh, sampahnya banyak pasti lama. Sekarang sampahnya banyak apa sedikit? Sedikit ya. Bangun jam berapa? Bangunnya jam 4. Jam 4 pagi bangun. Yang masak mama. Ya. Badannya kecil banget. Jadi makan. Makan enggak? Makannya banyak enggak? Ya makannya yang banyak. Kenapa makannya sedikit? Kan capek kerjanya. Gak tahu dah sedikit. Iya, minum vitamin. Kalau makannya sedikit. Luar biasa ya, dari anak seorang tukang kebun dandim yang ayahnya bekerja sejak tahun 95 hingga mengalami ganti komandan sebanyak 13 kali. Dia masih tetap setia menjadi tukang kebun dan akhirnya mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Ayu yang tiap pagi membantunya karena sudah lama ia menderita penyakit saraf kejepit yang tentunya harus terapi dan terapi. Dan Ayu yang masih berusia 15 tahun tetap setia ya menemani ayahnya, dan tanya itu dia membantu ibunya yang berjual gorengan, makaroni dan sebagainya, dan begitu semangat ya, dan jarang ya anak seperti ini. Dan tak hanya itu, dia menyisihkan uang saku ya sebanyak 5.000 tiap hari, dan ya tak sering ya kita banyak melihat anak yang sumberan ini hanya bermain dan kemudian hanya sekedar di rumah saja ya, tidak membantu atau bahkan ya seenaknya di rumah. Tetapi anak seperti ini justru rajin sekali ya. Ya sangat bersyukur ya orang tua seperti ini mempunyai anak yang sangat rajin. Kita lanjutkan section video selanjutnya teman-teman ya. Ganti posisi ayah ya, ganti bantuin bapaknya karena bapaknya lemah badannya, saraf kejepit ya. Yang langka ya yang dimiliki oleh orang. Ini masih ada. Tegal Munjul. Munjulnya adalah mana kelurahan? Munjul. Iya, Mama. Kalian terima kasih ya. Yuk jalan. Oh, itu nih yang lihat tuh orang lain. Nih yang Peringatan. lihat Teteh. Teteh itu sekolahnya SMA, SMEA. SMK 22. Iya, kelas 2. Tiap bapaknya saraf kejepit, tukang sapu. Posisi bapaknya diganti sama Teteh. Uang jajan sekolahnya 20.000, 10.000 untuk ongkos. Yang 5.000 lagi buat jajan dan nabung. Uang tabungannya setahun sekali dibuka, dibeliin cincin sama emas. Terus ngepel. Nyetrika udah. Udah ngepel, udah nyetrika. Nyetrika udah kemarin. Sekarang mah tinggal beberes, nyapu sama ngepel. Jadwal berarti ya. Nih yang sudah beberes apa? Beberes nyemil. Ini yang beberes nyemil. Nih orang-orang hebat ya, anak-anak hebat tuh kayak gini. Biasanya yang begini itu hidupnya sukses karena hidupnya kerja keras sejak kecil. Tinggal 1 juta beli beras, bayar listrik, biaya berobat. Iya, berobat pakai BPJS jadi gak banyak. Ke situ naik angkot pagi-pagi. Enggak naik motor. Ikut sama bapak. Iya, Bapak punya motor. punya Punya adik berapa? 1. Satu Kakak? adiknya ya. 1. Kakaknya udah kawin. Yang sekolah adiknya, katanya adiknya suka bantu juga. Suka. Kelas berapa sekolahnya? Kelas 3. Kelas 3. SD. Oh, adiknya yang kelas 3 SD suka bantuin Ini nyapu. keluarganya rajin-rajin ya. Bantuinnya hari apa? Setiap hari libur. Oh, setiap hari libur adiknya juga ikut nyapu di situ. Tiap hari libur ya, adiknya bantuin. Oh, sekarang mah lagi nggak bantuin adiknya. Ya. Nanti ya. Meh. Meh. Ya. Ya. Udah hampir sampai nih ya.
rumah Ayu. Neng mau nggak? Ini nanti Neng nggak usah minta uang ongkos ke bapak lagi, ya kan? Karena bapak kan sudah berat, uangnya tinggal 1,5, potong utang, makan segala macem, ya berobat, ya kan? Nanti Neng nggak usah minta ongkos lagi ke bapak. Ongkosnya nanti tiap hari dari bapak, ya sampai Neng selesai sekolah. Luar biasa ya KDM ya. Hanya membantu Ayu untuk apa? Uang saku tiap hari ya. Boleh sekali ya hati KDM ya. Nah, nanti setiap Neng selesai bantu-bantu di rumah Dandim, Neng beres-beres di kantor bapak, ya. Ada nanti dikasih tahu, ya. Nanti di beres-beres di kantor bapak, masih deket situ, ada, ya. Nanti beres-beres, tiap hari pulang sekolah ke situ beres-beres dulu, ya kan. Terus pulang ke rumah. Nanti kalau Sabtu Minggu ikut beres-beres lagi, ya. Nanti Neng nggak usah lagi, mulai sekarang nggak usah lagi minta uang ke bapak, ya. Jadi Neng sudah tidak dibiayai lagi oleh bapak. Nanti baju sekolah Neng, sekolahnya nggak bayar kan? Enggak. Iya, sekolahnya kan nggak bayar, cuma bekal aja kan? Nanti dari bapak, ya. Jadi sekarang tugas bapaknya dari KDM, ya? Ekonominya udah mulai ringan. Masih jauh rumahnya? Dibelok ke kiri. Belok ke kiri. Masuk nggak mobil ini? Masuk. Jalannya sempit ya. Jalan desa ya. Iya. Masih jauh. Oh, ini nih yang. Ini nih yang. Ini nih yang pagi-pagi sudah nyapu. Kemana? Oh, nggak bisa. Gangnya sempit. Oh, nggak bisa masuk mobil ya. Geser. Kita sampai sini ya Neng ya. Sebelah sini kan, ke kiri kan? Kita sampai sini ya. Rumahnya masih jauh dari sini. Dekat di. Nah, nanti nanyain siapa kalau bapak ke situ? Pak Pak Uku. UU. Ya udah, nanti yang besok nggak turun ya. Makasih Ya, Bapak. sok nuhun ya. Assalamualaikum. Salam, si Bagir ya. Ya, hati. Oh, Makasih Bapak. ya. Iya. Bagir ya. Luar biasa ya hati seorang Didi Mulyadi, dimana dia banyak membantu ya siapapun ya yang ia temui, baik sengaja atau bahkan tidak sengaja di jalan ya, dia membantunya. Ya mungkin mudah-mudahan saja ini bukan sekedar konten ya Pak Didi Mulyadi ya, ini benar-benar dari hati yang tulus membantu setiap masyarakat yang membutuhkan, dimana ada seorang siswi yang begitu rajin membantu ayahnya, dan inilah potret orang tua yang sukses sesungguhnya. Karena apa? Kesuksesan tidak selalu diukur dengan materi. Kesuksesan adalah seorang yang memiliki seorang anak yang begitu mulia adabnya, yang begitu mencintai orang tuanya, dan orang anak itu begitu baik, soleh ya. Tentu saja semangat dalam menjalani
aktivitasnya dengan apa adanya, dengan tidak menambah apapun agar dia dipandang kaya atau mapan dan sebagainya. Selalu bersahaja. Dan inilah potret orang tua yang sukses, di mana dia tetap tegar dengan pekerjaannya, setia dengan yang dilakukannya, dan akhirnya anaknya pun ikut membantunya. Dan semoga ini menjadi kisah inspiratif bagi teman-teman yang mungkin saja teman-teman kali ini, saat ini sedang berada di bawah, sedang susah dalam tekanan ekonomi, bahkan mungkin yang sedang berpendidikan ya, dalam tekanan materi yang ada yang sulit untuk pelajari. Apapun tak selamanya itu susah. Jika kita terus bertahan dan bersabar, tentu suatu saat nanti akan ada jawabannya. Dan sekali lagi, semoga video ini menjadi kisah inspiratif bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.